Kisah Sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Bagian 4. Sikap Ammar ketika Aisyah dicaci maki. Pada tahun 664 Masehi, Umar bin Khattab syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu', seorang beragama Majusi yang kecewa atas kekalahan Persia. Ia menusuk Umar ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah Umar wafat, kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara itu, para musuh Islam berusaha menebus kekalahan mereka di medan perang dengan jalan menyebarluaskan fitnah. Utsman bisa jadi tidak melihat gelagat jahat tersebut, hingga akhirnya menyebabkan dirinya syahid terbunuh. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Sebagian sahabat menuntut Ali agar menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi, tuntutan mereka belum bisa dikabulkan oleh Ali. Ali menyampaikan alasannya bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan besar dan tidak mungkin tuntutan tersebut dilakukan sekarang. Selain itu, masih sulit menentukan siapa saja para pelaku karena mereka sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin. Menghukum para pembunuh Utsman bukanlah perkara mudah karena situasi politik pada saat itu juga masih kacau. 40 hari setelah wafatnya Utsman bin Affan, seorang sahabat yang memiliki bakat istimewa bernama Hudzaifah bin Al-Yaman meninggal dunia. Hudzaifah adalah orang yang pandai membaca karakter seseorang dalam sekali pandang. Ia bisa mengetahui isi hati, keburukan dan kemunafikan seseorang. Ia juga dijuluki sebagai sang pemegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kematiannya, ia memberikan pesan kepada orang-orang yang saat itu berkumpul mengelilinginya. Menurut engkau, siapakah yang harus kami ikuti jika terjadi pertikaian di antara umat? Ikutilah Ibnu Sumayyah, karena sampai matinya ia tidak akan berpisah dengan kebenaran. Ibnu Sumayyah adalah julukan Ammar bin Yasir. Memang benar, Ammar tetap mengikuti kebenaran dimanapun ia berada. Thalqah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam meminta izin kepada Ali untuk melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Pada saat itu, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah setelah menunaikan ibadah haji. Berangkatlah mereka berdua ke Mekah, diikuti oleh banyak orang. Para tokoh dari kalangan sahabat berkumpul. Mereka hendak pergi kepada istri-istri Nabi, salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengadu tentang keinginan segera menangkap pembunuh Utsman kepada Aisyah dan meminta bantuan Aisyah. Akhirnya pihak Aisyah, Thalqah dan Zubair beserta rombongannya memutuskan untuk mencari para pembunuh Utsman. Setelah berunding, diputuskan untuk berangkat ke Basrah, Irak. Dengan pertimbangan karena para pembunuh Utsman sebagian ada yang lari ke sana. Mereka hendak meminta bantuan para tokoh dan sebagian penduduk Irak menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Tujuan ke sana bukan untuk berperang, melainkan ingin mendorong sang khalifah agar pembunuh Utsman segera ditangkap dan dijatuhi hukuman, sehingga terjadi perdamaian dan tidak menyebabkan sengketa berkepanjangan. Sementara itu, Ali pergi ke Irak untuk menyelesaikan urusan kenegaraannya yang berkaitan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam perjalanan ke Irak, Ali mendengar bahwa Aisyah, Thalqah, dan Zubair sedang menggalang kekuatan pasukan besar dan hendak melakukan perjalanan ke Basrah. Ali khawatir jika pergerakan mereka malah akan memperkeruh keadaan. Ali berpikir bisa saja sebagian penduduk Basrah akan melakukan perlawanan sehingga terjadi bentrokan. Maka Ali memutuskan membelokkan rombongannya menuju ke sana. Sebelum sampai di Basrah, Ali mendapat kabar bahwa Aisyah dan rombongannya telah melakukan pertempuran dengan penduduk Basrah. Mereka tidak bersedia menyerahkan keluarganya yang terlibat dalam pemberontakan terhadap Utsman, maka terjadilah perlawanan. Ali kemudian mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali
pergi ke Kufah untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sana. Situasi semakin tidak terkendali. Ammar dan Hasan mengajak orang-orang untuk bergabung bersama Khalifah Ali. Ia mengatakan bahwa Amirul Mukminin hanya menghendaki perdamaian di antara kaum muslimin. Fitnah besar semakin luas. Banyak orang yang mulai berbicara buruk tentang Aisyah. Ketika Ammar mendengar seorang laki-laki mencaci Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Diamlah engkau, demi Allah, ia adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Allah menguji kalian dengannya untuk mengetahui apakah kalian taat kepada Allah atau taat kepadanya." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa suatu ketika Ammar pernah berkata kepada seorang laki-laki yang telah mencela Aisyah, "Ibunda kami, Aisyah, memiliki pendapatnya sendiri. Kami tahu dengan pasti bahwa dia adalah istri Rasulullah, baik di dunia ini dan juga di akhirat. Tetapi Allah menggunakannya untuk menguji apakah Allah yang kami patuhi atau dia." Setibanya di Kufah, Ali mendapat dukungan penuh berkat utusannya yang terlebih dahulu datang menyampaikan maksud dan tujuan sang khalifah ke sana. Orang-orang yang berpihak kepada Ali selain karena persoalan keagamaan, juga karena melihat figur Ammar bin Yasir yang berada di pihaknya. Sebab Rasulullah pernah berkata bahwa Ammar akan mati di tangan sekelompok pembangkang atau pemberontak. Selain itu, pesan Huzaifah bin Al-Yaman, sang pemilik rahasia Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik. Ia mengatakan bahwa hendaknya orang-orang mengikuti Ammar bin Yasir jika terjadi pertikaian di antara umat. Demikian figur Ammar bin Yasir memiliki peran yang cukup penting. Ia dikenal selalu berpegang pada kebenaran. Selanjutnya, Ali mengutus Al-Qa'qa' bin Amr untuk menemui Aisyah, Tolhah, dan Zubair. "Temuilah Tolhah dan Zubair, serulah kepada mereka pada persatuan dan kesatuan, dan jelaskan tentang bahayanya perpecahan di antara kaum muslimin." Pertama-tama, Al-Qa'qa' menemui Aisyah dan bertanya mengenai tujuannya ke Basrah. Aisyah menyatakan bahwa ia menginginkan terjadinya islah, yaitu perdamaian di tengah masyarakat. Lalu Al-Qa'qa' meminta kepada Aisyah agar mengirim seseorang kepada Tolhah dan Zubair supaya bisa hadir bersamanya. Lalu Al-Qa'qa' juga bertanya kepada Tolhah dan Zubair dengan pertanyaan yang sama. Jawaban mereka berdua pun tidak berbeda dengan Aisyah, yaitu untuk perdamaian dan ingin agar pembunuh Utsman tidak dibiarkan. Dalam perundingan tersebut, Al-Qa'qa' juga menyampaikan bahwa saat itu peperangan untuk menuntut balas kematian Utsman bin Affan bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada maslahat. Solusi dari masalah ini adalah meredakan ketegangan. Jika keadaan sudah tenang, barulah para pembunuh Utsman dapat ditangkap. Akhirnya mereka setuju untuk berdamai. Demikian kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bagian 4. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain, pertama, sebaiknya berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Kedua, fitnah dapat merusak kehidupan masyarakat dan membuat terpecahnya persatuan, maka hendaknya kita tidak menyebar fitnah. Ketiga, manfaat negosiasi atau perundingan adalah terciptanya kesepakatan yang menguntungkan di antara pihak yang bersengketa. Wallahu a'lam bishawab.